Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Kusuma Dewi. Saya mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh dosen pembimbing saya, Ibu Ani, untuk mempresentasikan tugas materi kuliah saya, yaitu patofisiologi anemia. Baiklah, kita mulai presentasi saya pada pagi hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan anemia? Anemia berasal dari bahasa Yunani anaemia yang artinya tidak ada dan naimia yang artinya darah. Anemia adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau ketika sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik. Jenis-jenis anemia. Apa saja sih jenis-jenis anemia itu? Anemia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, anemia yang terjadi karena produksi darah yang tidak efektif. Yang kedua, anemia yang terjadi karena penghancuran sel darah merah yang meningkat. Dan yang ketiga adalah anemia yang terjadi karena adanya perdarahan. Anemia karena produksi kurang efektif. Pada anemia tipe ini, tubuh memproduksi sel darah yang terlalu sedikit atau sel darah merah yang diproduksi tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terjadi akibat adanya abnormalitas sel darah merah atau kekurangan mineral dan vitamin yang dibutuhkan agar produksi dan kerja dari eritrosit berjalan normal. Anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam darah. Artinya, konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi dalam darah. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang paling umum terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya konsumsi sayuran serta daging-dagingan. Yang selanjutnya adalah anemia megalogloblastik. Ini terjadi karena kurangnya asam folat serta asupan vitamin B12. Anemia aplastik. Anemia aplastik adalah anemia yang disebabkan oleh ketidakmampuan sumsum tulang dalam memproduksi sel darah baru dalam jumlah yang cukup. Sehingga kondisi inilah yang menyebabkan jumlah salah satu atau semua jenis sel darah mengalami penurunan. Yang kedua adalah anemia karena penghancuran sel darah merah meningkat atau sering disebut dengan anemia hemolitik, yaitu adalah suatu kondisi penyakit kurang darah yang diakibatkan karena penghancuran sel darah merah lebih cepat dibandingkan dengan pembentukannya. Yang ketiga, anemia karena perdarahan. Anemia karena perdarahan ini bisa disebabkan karena kecelakaan, luka benda tajam, sehingga menyebabkan darah keluar dari tubuh kita. Adapun gejala-gejala umum pada pasien anemia sering kita sebut dengan 5L: lelah, lesu, lalai, letih, dan lemah. Serta pada pasien anemia akan mengalami pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, serta rambut rontok. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Jika teman-teman punya kritik, saran, komentar, ataupun pertanyaan seputar patofisiologi anemia, bisa meninggalkan pesan di komen bawah. Dan kepada Ibu Ani, terima kasih atas kesempatannya karena saya sudah diizinkan untuk mempresentasikan materi tentang anemia. Saya akhiri materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.